Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarmila dengan NIM F2020010151. Di sini saya akan menjelaskan tentang heksa antibiotik. Antibiotika adalah senyawa kimia yang dihasilkan oleh mikroorganisme yang memiliki kemampuan menghambat pertumbuhan atau mematikan mikroorganisme. Pada awalnya, antibiotika diisolasi dari mikroorganisme, dan dalam perkembangannya antibiotik kemudian diproduksi massal melalui sintesa kimia. Sehingga suatu bahan kimia digolongkan ke dalam antibiotika bila mana bahan kimia tersebut yang pertama merupakan produk metabolisme yang meskipun dalam produksinya dilakukan melalui sintesa kimia. Yang kedua merupakan produk sintesa yang diproduksi sebagai struktur analog dari antibiotika alamiah. Yang ketiga, dapat menghambat pertumbuhan satu atau lebih mikroorganisme. Dan yang keempat, efektif pada konsentrasi rendah. Berdasarkan spektrum aktivitasnya, antibiotika dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, antibiotika spektrum luas dan antibiotika spektrum sempit. Antibiotika spektrum luas merupakan antibiotika yang efektif terhadap bakteri gram positif dan gram negatif. Adapun obat-obat yang tergolong dalam antibiotika spektrum luas diantaranya adalah tetrasiklin, amfenikol, aminoglikosida, makrolida, rifampicin, ampicillin, amoxicillin, bacampisilin, carbenisilin, hetasilin, pivampicillin, sulbenicillin, ticarcillin, dan sebagian cefalospori. Berdasarkan struktur kimianya, penggolongan antibiotika berdasarkan struktur kimia dibagi menjadi 6 kelompok, yaitu yang pertama antibiotika beta-lactam, yang kedua aminoglikosida, yang ketiga tetrasiklin, yang keempat polipeptida, yang kelima makrolida, dan yang terakhir lincomycin dan lain-lain. Antibiotika beta-lactam. Antibiotika beta-lactam terdiri atas dua subkelompok, yaitu antibiotika turunan penisilin dan antibiotika turunan cefalosporin. Antibiotika turunan penisilin. Penisilin merupakan antibiotika paling penting yang pertama kali diekstraksi dari Penicillium notatum. Struktur dasar penisilin terdiri atas cincin thiazolidin yang menyatu dengan cincin beta-lactam seperti ditampilkan pada gambar. Kedua cincin ini merupakan inti dari turunan penisilin serta diberi nama 6-amino-penicillinic acid. Kemudian berbagai turunan penisilin semisintetis kemudian diproduksi dengan memodifikasi rantai samping yang terikat pada 6-APA. Baik rantai samping dan 6-APA, keduanya penting untuk aktivitas antibakteri dari turunan penisilin. Hubungan struktur aktivitas turunan penisilin alami telah mengalami banyak modifikasi pada molekulnya untuk membuat turunan penisilin baru dengan sifat yang lebih baik, diantaranya penisilin yang tahan asam karena adanya gugus penarik elektron seperti gugus fenoksi yang terikat pada rantai samping amino. Gugus tersebut mencegah penanggulangan penisilin menjadi asam penilat yang terjadi dalam suasana asam. Kemudian yang kedua, penisilin yang tahan terhadap beta-laktamase karena adanya gugus merua pada rantai samping amino, misalnya cincin aromatik yang pada kedudukan orto mengandung gugus halogen atau metoksi. Yang ketiga, penisilin dengan spektrum luas yaitu karena ada gugus hidrofil seperti NH2 pada rantai samping, sehingga penembusan obat melalui pori saluran protein membran terluar bakteri gram negatif menjadi lebih besar. Penggolongan cefalosporin. Turunan cefalosporin dapat dikelompokkan berdasarkan struktur kimia, penggunaan klinis, spektrum antibakteri, dan ketahanan terhadap penisilinase, yakni yang pertama cefalosporin yang diberikan secara oral, yaitu cefalexin, cefradin, dan cefaclor. Cefalosporin yang diberikan secara parenteral ada cefalotin, cefasteril, cefazedon. Turunan ini sensitif terhadap beta-laktamase.
Kemudian yang ketiga, cefalosporin yang resisten terhadap beta laktamase dan diberikan secara parenteral, ada cefuroxim, cefamdol, dan cefoxitin. Kemudian yang terakhir, cefalosporin yang tidak stabil secara metabolis, ada dua, yakni cefalotin dan cefapirin. Turunan cefalosporin berdasarkan sistem generasi dibedakan menjadi 4 kelompok, yakni cefalosporin generasi 1, 2, 3, dan 4. Cefalosporin generasi 1, obat-obat cefalosporin generasi 1 memiliki aktivitas yang tinggi terhadap bakteri gram positif, namun aktivitasnya rendah terhadap bakteri gram negatif. Cefalosporin generasi 2, turunan cefalosporin generasi 2 ini lebih aktif terhadap bakteri gram negatif dan tidak terlalu aktif terhadap bakteri gram positif bila dibandingkan dengan cefalosporin generasi 1. Cefalosporin generasi 3, obat-obat yang termasuk kelompok cefalosporin generasi 3 ini kurang aktif melawan bakteri gram positif dibandingkan generasi pertama, tapi memiliki spektrum yang lebih luas terhadap bakteri gram negatif. Hubungan struktur aktivitas turunan cefalosporin. Uraian tentang hubungan struktur dan aktivitas turunan cefalosporin adalah sebagai berikut. Yang pertama, turunan cefalosporin memiliki struktur inti yang sama, kecuali pada rantai samping pada posisi C7 dan C3. Modifikasi substituen pada C3 dilakukan untuk mendapatkan sifat fisika kimia yang lebih baik, dan memodifikasi substituen pada posisi C7 untuk mengubah spektrum aktivitasnya. B. Adanya gugus pendorong elektron pada posisi C3 dapat meningkatkan aktivitas antibakteri. C. Aktivitas biologi sangat tergantung pada rantai samping yang terikat pada C7. Substitusi gugus metoksi pada posisi C7 seperti pada cefamisin dapat meningkatkan ketahanan terhadap beta laktamase. Kemudian D. Pergantian isosterik dari atom S pada cincin dihidrotiazin dengan atom O menghasilkan oksase famisin atau oksase fem menunjukkan spektrum antibakteri yang lebih luas. Aminoglikosida. Aminoglikosida merupakan antibiotika yang memiliki satu atau lebih gula amino yang terhubung pada cincin aminositol melalui ikatan glikosida. Antibiotika, golongan ini merupakan antibiotika spektrum luas dengan aktivitas yang lebih tinggi dalam melawan bakteri gram negatif dibandingkan gram positif. Antibiotika aminoglikosida pertama yang diisolasi dari Streptomyces griseus oleh Waxman dan kawan-kawan pada tahun 1944. Hubungan struktur aktivitas turunan aminoglikosida. Antibiotika turunan aminoglikosida umumnya terdiri atas 2 atau lebih gula amino yang terhubung melalui ikatan glikosida dengan 1,3 diaminosikloheksana atau aminosikloosito. Dengan demikian, aminoglikosida memiliki 2 struktur utama yang penting, yakni gula amino dan cincin aminosiklisito. Pada hampir semua aminoglikosida, cincin tersebut adalah 2-deoksistreptamin kecuali pada streptomisin dan dehidrostreptomisin, di mana cincin tersebut adalah streptidin. Gugus gula amino. Gugus gula amino pada struktur utama turunan aminoglikosida. Posisi C6 dan C2 merupakan target pada pengaktifan enzim bakteri. Ada substitusi metil pada C6 dapat meningkatkan resistensi enzim. Hilangnya gugus 3-OH atau 4-OH atau keduanya tidak mempengaruhi aktivitas enzim. 2. Cincin aminoglisitol. Cincin aminosiklisitol pada struktur utama turunan aminoglikosida. Asetilasi pada posisi C1 tidak menyebabkan hilangnya aktivitas. N-etilasi dari sisomisin menghasilkan netilmisin yang memperpanjang masa kerja senyawa induk karena tahan terhadap pengaktifan oleh beberapa enzim endogen. Hilangnya atom O dari gugus 5-OH sisomisin menghasilkan 5-deoksisisomisin, menyebabkan senyawa tahan terhadap enzim yang mengistilasi gugus 3 amino. Tetraksiklin.
Antibiotika turunan tetrasiklin merupakan turunan oktahidronaftasen yang terbentuk oleh gabungan 4 buah cincin serta memiliki 5 atau 6 pusat atom C asimetrik. Turunan tetrasiklin merupakan antibiotika paten yang memiliki aktivitas berspektrum luas baik terhadap bakteri gram negatif maupun gram positif. Oleh karena itu, tetrasiklin merupakan obat pilihan untuk berbagai macam penyakit infeksi. Penggolongan tetrasiklin dapat dikelompokkan ke dalam tetrasiklin alami, tetrasiklin semi-sintetis, dan protetrasiklin. Polipeptida. Antibiotika turunan polipeptida memiliki struktur polipeptida yang kompleks, yang resisten terhadap protease hewan dan tumbuhan. Antibiotika ini juga memiliki gugus lipid selain gugus amino yang tidak dimiliki oleh senyawa dan tumbuhan. Obat-obat golongan ini adalah basitrisin, polymyxin, amphomisin, tiotrisin, dan vancomycin. Kemudian makrolida. Antibiotika turunan makrolida merupakan antibiotika yang sangat bermanfaat khususnya untuk terapi penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri gram positif, baik dalam bentuk Cosus maupun Bacillus. Antibiotika ini juga efektif melawan bakteri gram negatif, khususnya Neisseria sp. Antibiotika turunan makrolida ini pada umumnya menghasilkan Stemosio sp. dan mempunyai 5 bagian struktur dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, cincin lakton yang besar biasanya mengandung 12-17 atom. Yang kedua, gugus keton. Yang ketiga, 1 atau 2 gula amin seperti glikosida yang berhubungan dengan cincin lakton. Yang keempat, gula netral berhubungan dengan gula amino pada cincin lakton. Yang kelima, gugus dimetilamino pada residu gula yang menyebabkan sifat basa dari senyawa dan memungkinkan untuk dibuat bentuk garamnya. Uraian hubungan struktur molekul dan aktivitas antibiotik dari turunan lincomycin diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, N-demetilasi memberikan aktivitas melawan bakteri gram negatif. Bertambahnya panjang rantai substituen propil hingga N-heksil pada posisi C4 pada gugus polylidin meningkatkan aktivitas in vivo. Kemudian tiometil ether pada gugus tiolinkosamida adalah penting untuk aktivitas antibakteri. Modifikasi struktur pada posisi C7 seperti penambahan 7S-kloro atau 7ROCH3 akan mengubah sifat fisikokimia obat dan mempengaruhi sifat farmakokinetika dan spektrum aktivitasnya. Efek samping yang umumnya terjadi adalah ruam kulit, mual, muntah, dan diare. Antibiotika yang termasuk dalam kelompok ini adalah chloramphenicol, rifampicin, dan mupirocin. Masing-masing antibiotik dari golongan lain-lain ini dijelaskan sebagai berikut. Chloramphenicol. Chloramphenicol merupakan antibiotika spektrum luas yang bersifat bakteriostatik. Obat ini merupakan obat pilihan untuk pengobatan demam tifoid akut yang disebabkan oleh Salmonella sp. Chloramphenicol diisolasi dari Streptomyces venezuelae oleh Ehrlich et al. Pada tahun 1947. Kemampuan chloramphenicol menembus sistem saraf pusat menjadikan alternatif untuk pengobatan meningitis dan sebagai anti-rickettsia. Struktur chloramphenicol dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Kemudian rifampicin. Rifampicin diisolasi dari fermentasi kultur Nocardia mediterranea dan merupakan antibiotika dengan spektrum aktivitas yang luas. Pada umumnya, rifampicin digunakan sebagai obat antituberkulosis. Adapun rumus struktur kimia dari rifampicin dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.